Niat itu berarti sesuatu yang harus kita perhatikan, karena niat itu yang menentukan kita dapat pahala atau tidak, dapat pahala yang banyak atau tidak. Nah, kalau kita dikasih pilihan misalnya, dapat pahala tapi sedikit, pahala atau dapat pahala tapi banyak, pilih yang mana? Yang banyak kan? Kalau kita mau dapat sebuah amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah tapi sedikit, atau mendekatkan kita kepada Allah tapi banyak, pilih yang mana? Yang banyak. Jadi sebagaimana kita itu dalam urusan dunia, kalau dikasih pilihan mau uang 100.000 apa 1 juta, 1 juta apa 10 juta, 10 juta apa 100 juta. Jadi kalau kita dikasih pilihan seperti itu, kita bisa menjawab dengan lancar dan lantang, maka begitu pula dalam urusan akhirat seperti itu. Cuma caranya beda gitu loh. Nah, kenapa caranya beda? Kalau dunia itu kan bisa digambarkan dan dibayangkan serta dihayalkan. Tapi kalau di akhirat nggak bisa dibayangkan dan nggak bisa digambarkan serta dikhayalkan. Kenapa? Karena sesuatu yang kalian khayalkan terkait dengan akhirat itu masih kecil, masih lebih daripada apa yang kalian khayalkan. Jadi nggak bisa dikhayalkan. Surga itu seperti apa? Nggak bisa dikhayalkan. Yang ada dalam lintasan kamu itu, surga itu lebih daripada itu semuanya. Nggak pernah terlintas bahkan. Di dalam pikirannya Nabi nggak pernah terlintas, apalagi manusia biasa. Dalam pikirannya seorang nabi, seorang rasul nggak pernah. Dari saking indahnya surga itu. Sehingga itu bedanya. Jadi kalau urusan dunia itu bisa digambarkan. Makanya kalian tuh begitu getol, begitu senang, begitu antusias ketika kalian itu meminta dunia. Sehingga doa yang terkait dengan dunia itu lebih keras bunyinya ketimbang doa yang terkait dengan akhirat. Semoga kalian diampuni dosanya. Semoga kalian mendapatkan cintanya Allah. Supaya semoga kalian dapat jodoh orang yang soleh. Tuh lebih banyak kan? Nah, lebih keras kan gitu. Supaya dapat jodoh yang soleh, yang ganteng, yang alim, yang kaya, yang nggak suka ngantukan, yang selalu semangat ketika bekerja, selalu menyenangkan dan bahagiakan. Nah, jadi kalau sudah kayak dunia semangat. Tapi juga terkait dengan akhirat, semoga kalian mendapatkan suami yang tinggi derajatnya di surga nanti. Nah itu pura-pura itu. Jadi itu gambaran. Jadi supaya kita bisa membedakan. Kenapa sih kok urusan akhirat kita nggak antusias? Karena belum kita melihatnya. Bahkan menghayalkannya pun juga kita nggak bisa. Yang bersandar kepadanya itu adalah keimanan saja. Tambah iman kita, tambah kita yakin. Cukup kita yakin, semua disampaikan Nabi pasti benar. Cukup kita yakin bahwasanya semua yang bersumber pada Al-Quran dan pada hadis yang disampaikan oleh para ulama itu benar adanya. Sehingga kita harus antusias untuk melaksanakannya. Nah, itu saja, jadi keimanan. Kalau nggak ada iman susah. Nah, jadi ke urusan dunia udah langsung, urusan akhirat tidak langsung. Kenapa? Karena akhirat itu belum tampak. Nggak bisa dihayalkan. Beda kalau seumpama kita katakan yang hadir pelajaran pagi hari ini nggak ngantuk, maka dapat uang 10 juta. 10 juta bisa digambarkan, khayalkan, wah 10 juta punya uang 10 juta buat apa aja ya? Setiap hari bisa jajan sekian, bisa digambarkan, bisa dihayalkan, makanya antusias. Nah, tapi kalau yang hadir, tapi dia itu tidak ngantuk, dia akan mendapatkan kedekatan kepada Allah, lebih dekat daripada yang ngantuk. Kurang antusias, kenapa? Nggak bisa digambarkan, kayak gimana itu? Nggak bisa dihayalkan, kayak gimana, bagaimana? Nah, itu. Oleh karena itu maka harus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga apa? Kita antusias dalam melakukan semua kebaikan. Yang kecil maupun yang besar pahalanya kita antusias. Kenapa? Karena untuk mendekatkan diri kita kepada Allah enggak perlu kita melakukan suatu amalan yang besar ataupun yang kecil. Setiap amal kebaikan di situ ada ridha Allah bisa jadi. Sehingga apa? Karena iman maka dia tidak akan menyepelekan, tidak akan meremehkan.